Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Diah. Di sini saya akan membawa materi yaitu nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Teman-teman silahkan simak videonya ya. Terima kasih. Nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Di sini saya akan membahas 6 topik bahasan. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Yang kedua, penyerapan atau pembentukan nilai. Yang ketiga, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Yang keempat, yaitu kebijaksanaan dan nilai-nilai. Yang kelima, yaitu pertimbangan nilai-nilai. Yang keenam, yaitu standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan. Mari kita bahas topik yang pertama, yaitu pengertian nilai. Nilai-nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah rentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nilai mempunyai beberapa macam makna atau pengertian, yaitu yang pertama, mengandung nilai yang artinya berguna. Yang kedua, merupakan nilai yang artinya baik atau benar atau indah. Yang ketiga, yaitu mempunyai nilai, artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap, menyetujui atau mempunyai sifat nilai tertentu. Yang keempat, yaitu memberi nilai, yang artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Nilai mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama, berkaitan dengan subjek. Yang kedua, tampil dalam suatu nilai yang praktis, karena subjek ingin membuat sesuatu. Yang ketiga, nilai menyangkut pada sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat yang dimiliki oleh objek. Yang keempat, nilai menjadi kontrol internal bagi perilaku seseorang. Dan yang kelima, nilai membentuk dasar perilaku seseorang. Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Yang dewasa ini mendapat perhatian khusus, terutama bagi para petugas kesehatan, karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih menyadari nilai dan hak orang lain. Nilai timbul dari pengalaman pribadi seseorang dan akan berbeda untuk setiap orang. Nilai juga dipelajari sejak kecil di rumah, kemudian berkembang sepanjang hidup. Materi yang kedua yaitu penyerapan atau pembentukan nilai. Individu tidak lahir dengan membawa nilai. Nilai diperoleh dan berkembang melalui informasi, lingkungan keluarga, serta budaya sepanjang hidupnya. Nilai tersebut diambil dengan berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu modeling. Model atau contoh di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat, dan masyarakat, lingkungannya di mana dia tinggal dan tempati. Yang kedua yaitu moralisasi. Orang tua dan pendidik memegang standar apa yang benar dan apa yang salah, serta memberlakukannya secara keras guna membatasi anak agar mengikuti perangkat nilai mereka. Yang ketiga yaitu laissez-faire. Sesuka hati adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai ini kurang terarah dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Hal ini lebih sering disebabkan karena kurangnya pendekatan atau tidak adanya bimbingan atau pembinaan, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan konflik internal bagi individu. Yang keempat yaitu responsible choice atau pilihan bertanggung jawab. Keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan memungkinkan seseorang untuk memilih nilai yang mengarah kepada puasan pribadi
dan dukungan orang tua. Pilihan nilai pada anak-anak lebih terbatas dibandingkan dengan pendekatan Tysers-Weiss. Dan yang kelima yaitu reward and punishment atau penghargaan dan hukuman. Pemberian penguatan atau hadiah untuk suatu sikap dari nilai tertentu akan membantu seseorang untuk mengendalikan tingkah laku. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melanggar karena melakukan suatu hal, maka seseorang berhak mendapat suatu hukuman sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Nilai personal adalah nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Nilai personal dalam pelayanan kebidanan didasari pada 6 kewajiban bidan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban kepada klien dan masyarakat. Yang kedua, kewajiban kepada tugasnya. Yang ketiga, kewajiban kepada sejawat dan tenaga kesehatan lain. Yang keempat, kewajiban terhadap profesinya. Yang kelima, kewajiban terhadap diri sendiri. Dan yang keenam, kewajiban terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Hubungan antara bidan dan klien diwarnai oleh kepercayaan satu terhadap lainnya dan ditandai oleh kepasrahan klien kepada bidan. Sikap pasien yang demikian harus diimbangi oleh perlakuan bidan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur etika kebidanan. Bidan yang ideal adalah bidan yang mampu bekerja sama dengan perempuan, yaitu membina hubungan baik dengan klien dan keluarganya. Menghargai klien sebagai individu, memahami kebutuhan klien, serta memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan klien dan keluarganya. Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan berpedoman kepada Kemenkes nomor 900 Menkes S 7 tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arahan, serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur tergantung oleh setiap individu. Bagaimana cara individu menerapkan dan mengelola dalam kehidupannya. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dan dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan kepada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Nilai luhur bukan hanya diterapkan kepada klien saja, tetapi juga pada rekan-rekan seprofesi, tenaga kesehatan lainnya, serta masyarakat secara umum. Sebab hubungan yang dijalin berdasarkan nilai-nilai luhur dapat membantu dalam peningkatan paradigma kesehatan, khususnya dalam praktek kebidanan. Nilai-nilai luhur yang sangat diperlukan oleh bidan yaitu yang pertama, kejujuran, yang kedua, lemah lembut, yang ketiga, ketetapan setiap tindakan, yang keempat, menghargai orang lain. Nah, pada tahun 1985, dalam The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai esensial dalam praktek keperawatan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai-nilai esensial dalam kehidupan profesional, yaitu yang pertama, estetik atau keindahan. Kualitas objek, suatu peristiwa atau kejadian, seseorang memberikan kepuasan, termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian.
Dan yang kedua yaitu altruism atau mengutamakan orang lain. Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan dan atau kebidanan, komitmen, arahan, kedermawan atau kemurahan hati, serta ketekunan. Yang ketiga ada equality atau kesetaraan. Memiliki hak atas atau status yang sama, termasuk penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri, dan toleransi. Selanjutnya yaitu freedom atau kebebasan. Memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu human dignity atau martabat manusia. Berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Justice atau keadilan, menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan, serta kewajaran. Yang selanjutnya yaitu truth atau kebenaran. Menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Selanjutnya yaitu materi mengenai kebijaksanaan dan nilai-nilai. Bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan kebidanan. Pengetahuan perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum atau kegiatan ilmiah, baik formal maupun non-formal, dengan teman sejawat, profesi lain, maupun masyarakat. Salah satu perilaku etis adalah bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Dalam membantu memecahkan masalah ini, bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan prinsip. Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Yang kedua, pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan berpedoman kepada Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Tugas wewenang bidan terurai dalam bab 2 bagian kedua pasal 18 sampai pasal 27, yang garis besarnya adalah bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan profesi sesuai dengan wewenang peraturan kebijaksanaan yang ada. Maka bidan harus senantiasa berpegang kepada kode etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu pertimbangan nilai-nilai. Pertimbangan nilai tidak dapat menentukan pertimbangan fakta. Adapun pertimbangan nilai yang perlu diperhatikan, yang pertama ada pertimbangan nilai subjektif, yaitu ekspresi perasaan atau keinginan seseorang. Contohnya, apabila bidan menemukan pasien atau keluarga pasien yang panik, sebagai bidan, maka harus tahu bagaimana cara untuk meyakinkan mereka agar tidak panik. Bidan bisa memberikan motivasi kepada keluarga pasien agar merasa tenang dan tidak panik. Apabila bidan menemukan pasien yang sedang berbicara secara terus-menerus mengenai suatu hal, maka sebagai bidan harus sabar dan tetap menghadapi pasien dengan tenang. Bidan harus memahami kondisi dari pasien dan membuat pasien merasa nyaman dan tenang. Yang kedua yaitu pertimbangan objektif
yaitu nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, fisiologi sosial, dan keperluan manusia. Contohnya, seperti bidan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ibu. Bila kebutuhan ibu sudah diketahui, maka diperkirakan tujuan yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan tingkah laku fisik, emosional, atau fisiologis yang berbeda dari kebutuhan normal. Bidan juga memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Klarifikasi nilai-nilai merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengerti sistem nilai-nilai yang melekat pada dirinya sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya. Selain menggunakan ilmu kebidanan yang ia miliki, juga diperkuat oleh nilai yang ada dalam diri mereka. Ada 3 fase dalam klarifikasi nilai-nilai individu yang perlu dipahami oleh perawat dan bidan. Yang pertama, ada pilihan. Kebebasan memilih kepercayaan serta menghargai keunikan setiap individu. Perbedaan dalam kenyataan hidup selalu ada. Asuhan yang diberikan bukan hanya karena martabat seseorang, tetapi hendaknya perlakuan yang diberikan mempertimbangkan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Keyakinan bahwa penghormatan terhadap martabat seseorang akan merupakan konsekuensi terbaik bagi semua masyarakat. Yang kedua, ada penghargaan. Merasa bangga dan bahagia dengan pilihannya sendiri. Anda akan merasa senang bila mengetahui asuhan yang diberikan dihargai oleh pasien atau klien serta sejawat supervisor. Memberikan pujian atas keterampilan hubungan interpersonal yang terjadi. Dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut bila ada seseorang yang tidak bersedia memperhatikan martabat manusia sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada tindakan. Gabungkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan atau pekerjaan sehari-hari. Upayakan selalu konsisten untuk menghargai martabat manusia dalam kehidupan pribadi dan profesional, sehingga timbul rasa sensitif atas ketindakan yang dilakukan. Semakin disadari nilai-nilai profesional, maka semakin timbul nilai-nilai moral yang dilakukan serta selalu konsisten untuk mempertahankannya. Selanjutnya yaitu materi standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai yang berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Ada juga yang mengartikan standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan. Pelayanan berkualitas dapat dikatakan sebagai tingkat pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, standar penting dan bertujuan untuk pelaksanaan, pemeliharaan, dan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan perlu dimiliki oleh setiap pelaksanaan pelayanan. Suatu standar yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat jelas, artinya dapat diukur termasuk ukuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, masuk akal, di mana suatu standar yang tidak masuk akal tidak hanya sulit dimanfaatkan, tetapi juga akan menimbulkan rasa frustasi dari para pelaksana. Yang ketiga, mudah dimengerti. Suatu standar yang tidak mudah dimengerti juga dapat menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi. Yang keempat, dapat dicapai. Tidak ada gunanya menetapkan standar yang sulit karena tidak akan mampu dicapai. Oleh karena itu, dalam menentukan standar harus sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang dimiliki. Yang kelima, absah, artinya ada hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan mutu pelayanan.
yang diwakilinya. Yang keenam yaitu meyakinkan. Artinya, mewakili persyaratan yang ditetapkan. Apabila terlalu rendah menyebabkan persyaratan menjadi tidak berarti, tetap apabila terlalu tinggi akan sulit dicapai. Yang ketujuh, mantap, spesifik serta eksplisit. Artinya, tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu, bersifat khas dan gamblang. Standar pelayanan kebidanan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalani praktek sehari-hari. Yang kedua, sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana, pelatihan, dan perkembangan kurikulum. Yang ketiga, membantu dalam penentuan kebutuhan operasional dalam penerapannya, misalnya terhadap pengorganisasian, mekanisme, peralatan, obat yang diperlukan. Standar Operating Procedure atau SOP adalah sistem tata kerja, merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional institusi berjalan dengan lancar. Penggunaan SOP dalam institusi bertujuan untuk memastikan institusi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimiliki mutu konsisten dengan standar yang telah diterapkan. Beberapa manfaat Standard Operating Procedure atau SOP dalam institusi antara lain yaitu sebagai dokumen referensi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh institusi, sebagai panduan standar untuk pelaksanaan aktivitas institusi, baik aktivitas operasional atau teknis maupun administratif yang menjelaskan ruang lingkup aktivitas, alur aktivitas, serta wewenang pejabat dan unit atau unit kerja terkait dalam lingkup tersebut. Sebagai pedoman dalam birokrasi atau hierarki pengambilan keputusan dan validasi rangkaian kegiatan institusi. Untuk menjamin konsistensi dan kendala kegiatan produksi serta penyampaian produk kepada pelanggan. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi aktivitas kerja, serta mencegah pemborosan sumber daya, tenaga, biaya, material, dan waktu. Untuk menjaga tingkat kinerja setiap unit kerja agar tetap konsisten dengan menetapkan indikator kinerja masing-masing unit kerja. Untuk meminimalkan resiko, kesalahan, pelanggaran atau kegagalan dalam masing-masing aktivitas kerja. Standar Operating Procedure atau SOP yang berlaku dalam institusi harus memenuhi 7 prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, SOP dinyatakan secara tertulis dan disusun secara lengkap serta sistematis. Yang kedua, SOP dikomunikasikan secara sistematis kepada seluruh unit kerja dan individu dalam institusi. Yang ketiga, SOP harus sesuai dengan kebijakan institusi dan patuh terhadap standar yang menjadi acuan institusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, SOP harus mencerminkan hierarki dalam institusi dan proses pelayanan yang berlangsung dalam institusi. Yang kelima, SOP harus dapat mendorong pelaksanaan rangkaian aktivitas institusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keenam, SOP harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan rangkaian aktivitas agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Yang ketujuh, SOP harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan institusi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi Om. Dadah.